Nama Nosir Gowadia kembali dibicarakan setelah Amerika Serikat meluncurkan serangan udara menggunakan pesawat pengebom B-2 terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran pada Minggu 22 Juni 2025 lalu. 3 fasilitas nuklir Iran yang digempur AS itu adalah Fordow, Natanz, dan juga Isfahan. Serangan yang dinamakan Operasi Midnight Hammer itu terjadi saat konflik Iran-Israel terus meningkat, di mana kedua belah pihak terus saling serang sejak 13 Juni 2025. Dalam serangan itu, Amerika Serikat mengerahkan jet bomber siluman B-2 dan menjatuhkan 14 bom penghancur bunker GBU-57 Massive Ordnance Penetrators yang masing-masing beratnya 13 ton. Pesawat ini dikenal salah satu pesawat pengebom tercanggih dengan kemampuan tempur strategis dan dapat melancarkan serangan berpresisi tinggi. Lantas apa hubungan Nosir Gowadia dengan pesawat pengebom B-2 dan mengapa namanya kembali mencuat saat AS menyerang Iran? Bersama saya Meifa Jufarani, jurnalis Kompas.com. Jadi, ini ceritanya. Pesawat pengebom siluman B-2 Spirit dikembangkan oleh Northrop Grumman untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Program ini dimulai pada tahun 1979 sebagai bagian dari proyek pengembangan pesawat penyusup berteknologi siluman. Jet B-2 melakukan penerbangan pertama pada 17 Juli 1989 dan resmi digunakan pada tahun 1997. B-2 menggunakan desain sayap kelelawar dan dilengkapi teknologi stealth alias siluman. Teknologi siluman tersebut membuat pesawat B-2 bisa menembus sistem pertahanan udara musuh tanpa terdeteksi radar. Tak hanya itu, pesawat ini juga mampu membawa muatan hingga 30.000 pon, termasuk senjata nuklir dan senjata presisi. Pesawat ini dapat menembus pertahanan udara lawan dan menjatuhkan senjata konvensional atau bahkan nuklir. Diperkirakan hanya 21 unit B-2 yang dibuat dan setiap unitnya bernilai lebih dari 2 miliar dolar AS. Pesawat ini pernah dipakai dalam operasi militer di Kosovo, Afghanistan, Irak, Libya, dan terbaru di Iran. Di balik pesawat pengebom B-2 ada andil Nosir Gowadia. Ia lahir di Mumbai, India pada 11 April 1944. Gowadia kemudian pindah ke Amerika Serikat pada usia 19 tahun dan menempuh pendidikan teknik penerbangan. Ia menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1969 dan mulai bekerja di Northrop Corporation setahun kemudian. Northrop Corporation atau yang kini bernama Northrop Grumman adalah kontraktor utama untuk pembuatan pesawat pengebom siluman B-2. Di sana, Gowadia menjadi anggota tim desain awal pesawat B-2. Ia bertanggung jawab untuk pengembangan sistem propulsi pesawat B-2, khususnya pada desain knalpot yang mengurangi emisi panas dan jejak radar. Desain tersebut dirancang untuk menyembunyikan jejak infrared pesawat dari sensor musuh. Sistem ini menjadi salah satu teknologi utama dalam pembangunan pesawat B-2. Gowadia bekerja di Northrop selama 16 tahun sebelum diberhentikan pada tahun 1986 karena alasan kesehatan. Setelah berhenti bekerja pada tahun 1986 karena kondisi kesehatan, Gowadia mengalami masalah keuangan. Pada tahun 1999, ia membeli rumah mewah di Maui, Hawaii, dan mengalami kesulitan membayar cicilan. Di tengah keputusasaan, Gowadia mulai bekerja secara diam-diam dengan pejabat Cina. Ia mulai melakukan perjalanan rahasia ke Cina menggunakan identitas palsu pada tahun 2003. Misinya adalah membantu merancang nozzle pembuangan untuk rudal jelajah siluman Cina. Hal itu ia lakukan berdasarkan pengetahuannya tentang pesawat B-2. Ia menerima bayaran sebesar 110.000 dolar AS untuk pekerjaan itu dan uangnya ia gunakan untuk melunasi hutang. Namun pembayaran itu tercium oleh otoritas pajak Amerika Serikat dan agen FBI yang kemudian melakukan penyelidikan terhadap Gowadia. Pada Oktober 2005, agen federal AS menggerebek rumah Gowadia dan menginterogasinya sebanyak 2 kali.
Pada tanggal 26 Oktober 2005, Guardia ditangkap dan didakwa dengan tuduhan sengaja mengkomunikasikan, menyampaikan, atau mentransmisikan informasi pertahanan nasional kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Menurut pemerintah AS, tindakan Guardia itu merugikan negara dan memberikan keuntungan bagi negara asing. Pada 8 November 2005, Dewan Juri Federal mengeluarkan 18 kali dakwaan terhadap Guardia. Setelah melalui persidangan dan pemeriksaan yang memakan waktu cukup panjang, Guardia dinyatakan bersalah atas tindakan spionase dan melanggar Undang-Undang Pengawasan Ekspor Senjata pada 10 Agustus 2010. Vonis kepada Guardia kemudian dijatuhkan pada 24 Januari 2011, di mana ia dihukum penjara selama 32 tahun. Hakim Ketua Distrik AS Susan Oki Malowey mengatakan, Guardia dihukum berat karena dinilai melanggar sumpah setia kepada AS. Guardia kemudian ditahan di ADX Forest, sebuah penjara dengan keamanan maksimum di Fremont County, Colorado. Guardia dijadwalkan baru akan dibebaskan pada 1 Februari 2032. Selain Cina, Guardia juga disebut membocorkan informasi militer rahasia ke Jerman dan Swiss. 2 bulan setelah vonis Guardia, Cina dilaporkan menguji pesawat siluman pertamanya J-10. 5 tahun kemudian atau tepatnya pada 2016, Cina secara resmi mengumumkan jet pengebom siluman jarak jauhnya H-20. Secara desain, jet bomber H-20 milik Cina sangat menyerupai bomber B-2 yang menjadi kebanggaan Amerika Serikat. Namun, hingga saat ini Cina masih merahasiakan uji coba pesawat pengebom H-20 miliknya. Kasus Nosir Guardia menunjukkan bahwa segala informasi terkait militer, khususnya mengenai persenjataan, adalah hal penting. Kisah membelotnya Nosir Guardia pun menjadi salah satu cerita pengkhianatan terbesar dalam sejarah pertahanan Amerika. Di sisi lain, dengan hukuman penjara selama 32 tahun terhadap Guardia, Amerika menunjukkan sikap tegas terhadap informasi keamanan negara. Namun jejak pengkhianatan Guardia terus akan menjadi bagian gelap dalam sejarah jet bomber B-2 yang menjadi senjata udara kebanggaan Amerika. Saya Meifa Jufarani, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.